Kecamatan mana di Bondowoso yang banyak rokok ilegalnya, Pak? Memang yang besar tangkapan kita itu dari wilayah selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pratiwi, juga pemirsa Pro TV. Apa kabar? Semoga selalu sehat, juga bersemangat menjalani aktivitas. Bersama saya Ali Fatoni di Ngobras, Ngobrol Asik. Dan pada kesempatan kali ini yang hadir pada acara Ngobras itu dari Satpol PP Bondowoso. Ada Bapak Awan Budiono selaku Kabid Penegakan Perda Satpol PP Bondowoso. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Bapak Tony, juga selamat pagi para pemirsa pendengar setia Pratiwi FM. Ya. Dan kebetulan untuk tema kita pada hari ini yaitu gempur rokok ilegal. Betul, gempur rokok ilegal. Apa ada yang lain, Pak? Khusus gempur rokok, Pak, hari ini ya, Mungkin Pak? kita khususkan gempur, nanti pertanyaan dari warga berkembang ke yang lain juga kita akan coba jawab, karena kami sebagai pelayan masyarakat harus minimal memberikan jawaban atas hal-hal menjadi pertanyaan dari para pemirsa Pratiwi FM. Oke, baik pendengar, Anda juga bisa gabungan memberikan pertanyaan di Pratiwi Radio terkait tema kita pada hari ini di 085235431431. Nah, sebelum itu Pak Awan ini kan sudah 2 kali, Maret kemarin sudah ke Pratiwi Radio. Betul. Perasaannya gimana, Pak? Jadi kayak kembali setback lagi. Memang waktu itu dengan Mas Andre yang sekarang sudah pindah job sekarang dengan Mas Antoni, tapi kami merasakan bahwa kembali ke sini. Pak Kasat pun juga pernah hadir di sini. Bagi kami Pratiwi Radio adalah mitra bagi Satpol PP Bondowoso. Oke, sendiri sekarang ya, Pak ya? Sekarang sendiri. Memang kami rencana mengajak dari Bea Cukai, karena Bea Cukai juga sekarang ada acara bersamaan. Jadi di sana ada upacara Hari Pahlawan, Mas Antoni, sehingga Pak, kita yang hari ini handle, jadi Pak Awan oke, siap. Artinya kita sudah berjanji dengan pemirsa dari Pratiwi Radio, maka saya hadir memenuhi janji untuk bertemu dengan pemirsa dari Pratiwi Radio. Oke, pada pembahasan kita kali ini yaitu gempur rokok ilegal. Iya, nah, ini yang perlu Alif tahu, Pak. Pertama ini rokoknya dulu. Betul. Rokoknya itu kan banyak sekali, Pak, jenis, merek. Kemudian yang ada di Bondowoso yang memiliki semacam izin, itu pastinya semuanya atau masih ada ini, Pak? Atau bahkan banyak yang dirasa ilegal itu? Gini Mas Alif dan juga pemirsa. Jadi saya informasi kembali. Memang kalau kemarin kami ke sini itu menunya beda, yaitu menu terkait dengan penertiban PKL, penertiban trotoar, fasilitas umum. Nah, hari ini kita datang dengan menu yaitu terkait dengan gempur rokok ilegal. Jadi terkait seperti apa sih rokok ilegal? Itu saya sampaikan. Pertama, yang dikatakan rokok ilegal itu pertama bahwa rokok itu tidak menggunakan bandrol. Jadi jelas rokok polos istilahnya. Tidak ada bandrol yang berhologram, tidak ada itu. Yang kedua, rokok ilegal itu tidak atau menggunakan bandrol tapi bandrolnya palsu. Mirip-mirip tapi bandrolnya sebenarnya palsu, dan ini hanya dari Bea Cukai dengan alat tertentu semacam alat deteksi uang palsu, bisa diketahui kalau ini ternyata palsu. Yang ketiga, rokok ilegal itu menggunakan cukai bekas. Jadi di masyarakat kita jumpai kadang ya ada pengepul, ada yang mengumpulkan. Cukai bekas itu dibuka pelan-pelan, kemudian per lembarnya ada yang dijual 400, ada yang 500, bervariasi tergantung pesanan merek rokok-rokok tertentu. Yang keempat, jadi rokok ilegal itu menggunakan cukai yang bukan peruntukannya. Jadi ada SKM, sigaret kretek mesin, ya. Ini bandrolnya, pajak cukainya itu lebih tinggi daripada SKT, sigaret kretek tangan. Nah, ini ada perbedaan yang cukup besar sehingga di level produsen ini kemudian memindahkan SKM yang mestinya untuk
tangan yang lebih murah karena di situ ada tenaga kerja yang di belakangnya, dipasangkan pada rokok yang SKM. Nah ini dikatakan juga rokok ilegal. Bagaimana masyarakat untuk bisa melihat? Mungkin secara kasat mata enggak sulit, tapi untuk memudahkan masyarakat, jadi ciri-cirinya rokok ilegal itu yang kasat mata, yaitu mungkin butuh detail gitu. Jadi pertama masyarakat bisa kenali dengan bahwa merek rokok itu tidak dikenal, asing gitu ya. Jadi kok ada merek seperti ini? Jadi yang jelas asing gitu nggih, tidak dikenal. Kemudian mirip atau merek rokok itu dimirip-miripkan dengan rokok yang sebenarnya. Jadi contoh yang sudah kita kenal kan ada gudang garam gitu nggih. Itu ada gudang ganam. Jadi tulisnya dimirip-miripkan, artinya untuk menembak rokok yang memang resmi. Yang ketiga, tidak ada nama pabrik rokoknya atau produsennya. Jadi adapun sifatnya umum sekali, produksi Indonesia. Nah, ini bisa dipastikan bahwa ini rokok ilegal. Kenapa? Mereka tidak berani mencantumkan produsen dari rokok itu. Yang keempat, biasanya dijual dengan sangat murah. Kenapa bisa sangat murah? Karena mereka jual dengan cara ilegal, membuatnya juga dengan cara ilegal. Jadi kewajibannya harus dia membayar pajak, ini tidak dilakukan sehingga bisa menjual dengan harga murah. Padahal untuk informasi Mas Alif juga pemirsa Pratiwi Radio, untuk cukai yang dikenakan dalam satu pak rokok itu setara kurang lebih 61%. 61%. 61%. Itu yang masuk ke penerimaan negara yang namanya cukai hasil tembakau. Dan secara nasional di angka cukai itu tembus ke 200 T lebih. Artinya 200 lebih T itu dikembalikan ke daerah lagi dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Seperti itu Mas Alif. Oke, dari ciri-ciri pertama sampai keempat ada contoh nyatanya nggak Pak di lapangan? Banyak. Jadi kemarin kami memang tugas Satpol PP juga bersama Bea Cukai ini melakukan operasi bersama, operasi gabungan. Jadi ada kita pull data dulu, kemudian kita lakukan operasi. Kita dapati di masyarakat ya, entah itu di level penjual eceran atau di level pengepulnya, agennya, kita dapati tahun kemarin itu kita dapat barang bukti sebanyak kurang lebih 320.000 lebih batang di Bondowoso. Itu setara berapa bal gitu ya. Jadi Bea Cukai juga heran, Bondowoso kategori kota kecil ternyata ada peredaran sebesar itu. Nah, kemudian merek-merek apa yang di Bondowoso ya? Jadi ya masuk di kategori 4 tadi. Nama mereknya tidak dikenal, kemudian dimirip-miripkan. Contoh ada MLD itu nggih. Ya. Itu mereknya di situ dibuat menjadi Mila gitu. Kan mirip-mirip kan. MLD dengan Mila kan gitu, padahal mile gitu ya. Itu Mila. Contoh seperti itu. Ada yang pakai inisial kayak Ji Samsu, biasanya kan 1 2 3 nggih. Iya. Itu 2 3 4 kan gitu ya. Jadi hal itu yang mereka buat bisa menjadi petunjuk bagi masyarakat awam. Oh, ini bisa dipastikan ini rokok ini ilegal. Seperti itu Mas Alif. Oke, itu di tahun kemarin 300.000 lebih. Betul. Yang selanjutnya dilakukan oleh Satpol PP apa itu Pak? Nah, terkait dengan hasil tangkapan ya, yang disita diamankan oleh Bea Cukai bersama tim dari Satpol PP. Jadi barang itu berproses ada di area tusinya Bea Cukai Jember. Jadi kita hanya sifatnya mendukung, memberikan informasi pada saat proses operasi bersama. Secara personil memang kita banyak personil Mas Alif di Pro PP kita libatkan, tapi sebelum mereka kita lakukan pelatihan terhadap mereka. Jadi pada di lapangan mereka tidak sampai terjadi kesalahan, karena pada ada kesalahan itu juga rawan ke kita bisa dituntut balik. Jadi betul-betul dibekali teman-teman Satpol PP sehingga pada saat melaksanakan tugas bersinergi dengan Bea Cukai itu bisa melakukan dengan baik sehingga ada tangkapan sebanyak 300.000 lebih batang. Itu kalau dikurskan informasi dari Bea Cukai itu berbunyi hampir belasan miliar. Oh, segitu. Jadi artinya apa? Mestinya itu masuk ke kas negara dan dikembalikan dalam DBH.
itu lari kepada yang tidak bertanggung jawab. Nah ini yang harus kita bersama-sama perangi. Pak Awan di Bondowoso, ini kan rokok ilegal ya, yang potensi yang bisa melakukan adanya ataupun semacam penjualan itu cuma toko-toko atau apa saja nih Pak? Ini Mas Arif, Hmm. yang berpotensi atau bisa menjadi perlaku level penjual, level toko pengecer maupun agen, itu semua saja bisa berpotensi. Iya. Khususnya yang mereka tidak tahu bahwa aktivitas itu, usaha itu melanggar hukum, yaitu undang-undang tentang. Jadi tidak hanya toko-toko kecil atau mungkin toko besar, ya, kita bahkan sisiri juga ke perseorangan. Oke. Jadi informasi sebelum kita melakukan operasi bersama itu kita menyebarkan tim intel kita yang sudah kita latih. Data informasi, tim bergerak, dipastikan ada sasaran, kita bekerja silent, dari pelaksanaan itu kita. Bahkan di beberapa kesempatan, jadi kita ini istilahnya ya tanpa kita prediksi ternyata di situ ada aktivitas. Contoh, masyarakat yang mengumpulkan bandrol bekas tadi. Jadi kita menyisir gitu, kita datang, pas ada yang lagi menghitung bandrol ya langsung kita bawa waktu itu. Kalau ini saya kan OTT, jadi tertangkap basah yang jelas ya, meskipun kondisinya kering, jadi kan ya Mas Alif ya. Jadi langsung kita berikan pembinaan dan itu kita monitor bahwa yang tidak mengulangi lagi. Artinya Pak, aktivitas itu bisa oleh siapa saja yang memang tidak paham, tidak tahu atau tahu pura-pura jatuh. Nah, ini yang perlu kita lakukan penyadaran melalui salah satunya melalui Pratiwi Radio ini, berbagai platform media, kemudian juga menyasar beberapa komunitas melalui sholawatan, itu yang kita asal. Sehingga kita ingin bahwa masyarakat nantinya kondisi idealnya ada secara sadar tidak lagi mengkonsumsi. Otomatis kalau tidak ada yang mengkonsumsi maka tidak ada yang jual. Artinya supply dan demand-nya akhirnya off kan gitu. Atau minimal mengurangi dengan diri sendiri tidak mengkonsumsi, tidak membeli. Karena kalau memperjualbelikan karena ada yang beli kan gitu. Jadi ini mata rantai ini yang kita ingin sasar dengan masyarakat itu dengan sadar untuk tidak lagi mengkonsumsi. Pada saat permintaan mengecil atau bahkan habis, maka dengan sendirinya supply akan keluar dari Bondowoso. Dan itu memang butuh kerjasama semua, Mas Ali. OPP, Bea Cukai, ini juga banyak keterbatasan. Kolaborasinya banyak ya Pak ya? Banyak, betul. Jadi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak di anggota DPRD ini kita juga kolaborasi dengan pekerja seni, dengan pihak sekolah, komunitas, entah itu komunitas burung berkicau, berkisar, bonsai, ini kita sasar semua. Artinya kita ingin bahwa kita menyampaikan, maksudnya sampai kepada semua elemen. Dan Pak Kasatpol, Bapak Slamet Soko memang terobosan, yaitu artinya kita sosialisasi yang tematik. Jadi tidak monoton satu arah, dua arah, tidak. Jadi memang tematik menembus semua. Bahkan kemarin kita merangkul pet lovers ya. Jadi pecinta kucing yang nah, itu kita rangkul juga, kita masuk di sana gitu. Jadi artinya kita ingin bahwa yang kita lakukan menginformasikan ini, mengedukasi masyarakat bisa tersampaikan. Tadi di pertama yang disampaikan Pak Awan yang dibawa, maksudnya saat melakukan OTT tadi, yang dibawa itu apa Pak? Rokoknya atau orangnya itu Pak? Yang saya sampaikan tadi bandrolnya. Kemudian yang kita datang ke situ juga rokoknya. Jadi berarti ada sanksi ya Pak ya? Ada. Jadi yang kita tempo hari kita amankan, ada sekian balik tadi yang bersangkutan penjual tadi atau yang menimbun agennya tadi langsung dibawa ke kantor Bea Cukai. Nah di situ langsung dia hitung, dia dikenakan sanksi denda angka ratusan, 200 juta. Wow. Waktu itu langsung dia, kalau tidak maka berproses. Jadi
memang berjenjang, tidak langsung kurungan. Pada saat ini masih bisa dibina dengan denda dimaksimalkan. Oke, sebenarnya harga rokok ilegal ini di lapangan kisarannya berapa sih, Pak? Itu bisa 5.000, 5.000? 5.000, 6.000 mereka bisa jual. Oke, dengan adanya bungkus itu ya, Pak ya? Betul. Dengan ciri-ciri tadi. Kenapa mereka bisa jual? Karena memang pertama mereka tidak melalui namanya ilegal, ya, tidak melalui proses yang resmi. Padahal saat kalau resmi itu sebelum naik produksi itu ada semacam uji klinis. Dan itu tentu ada biayanya kan, ya, ada kosnya di situ. Ini tidak mereka lakukan. Belum lagi cukainya tadi yang 60% tadi, ini tidak mereka lakukan. Sehingga mereka bisa jual barang dengan sangat murah. Nah, ini yang perlu kita kepada masyarakat. Contoh, tidak ada proses uji klinis Mas Alif, ya. Di situ tidak tahu persis katakanlah kadar tar maupun nikotinnya yang aman dikonsumsi oleh para ahli hisab. Mereka tidak mau tahu sudah. Kenapa? Masyarakat kalau tahunya murah, yaitu murah ada konsekuensi yang itu mungkin lebih tinggi biayanya pada saat terdampak dari tar maupun nikotin yang tidak ada proses pengawasan dari badan resmi di lab yang di Bea Cukai. Itu Mas Alif. Nah, rata-rata produsennya itu dari mana biasanya, Pak? Itu yang kita dari Madura yang banyak itu. Paling banyak Madura. Madura, ada yang dari Probolinggo itu ya. Yang kemarin itu dari Probolinggo dengan Madura yang kita. Jadi yang cukup besar. Kenapa? Karena populasi pintu masuknya yang lewat Jangkar, kadang lewat dari arah barat seperti itu. Berarti masih ada celah ya buat mereka ya, Pak, untuk masuk ke Bondowoso ini. Karena kita katalah pasar yang menggiurkan bagi mereka. Jadi ini tugas kita untuk bersama-sama mempersempit gerak mereka, membatasi, bahkan kalau bisa mereka tidak lagi mengedarkan itu di Bondowoso. Ini baik bersama. Nah, ini kita sekarang bicara dampaknya, Pak, dengan adanya rokok ilegal ini. Baik yang dirasakan oleh masyarakat ataupun juga penjual itu tadi dari toko-toko. Apa sih dampaknya? Untuk masyarakat. Yang jelas karena tidak melalui uji klinis, maka risiko kesehatan itu ditanggung oleh masyarakat. Sekarang rokok yang resmi aja, yang melalui uji klinis secara resmi sudah terukur kadar tar nikotinnya. Itu aja masih pesan merokok membunuhmu, kan itu ya, masih ada pesan gitu ya, membahayakan janin dan ibu hamil seperti itu ya. Nah, apalagi kalau itu tidak ada melalui proses itu, bablas aja. Nah, kalau pengibaratnya miras itu miras oplosan gitu ya, teman-teman juga menyampaikan. Jadi ibaratnya oplosan, tidak tahu kadarnya berapa ya begitu dianu ya plok gitu. Kalau miras kan seperti itu. Gambarnya seperti itu. Artinya masyarakat yang hanya melihat murahnya itu yang akan menanggung risiko terhadap kesehatan. Terhadap kesehatan karena mungkin tidak cocok dengan murah tadi. Karena apa? Biaya kesehatan itu juga mahal. Kemudian bagi toko kita waktu mengamankan barang putih yang kita temui dalam operasi, ini tidak ada istilah ganti rugi. Kita jelaskan karena masih di masyarakat ini biar tumpuk wedeki kami ganti rugi dan tidak ada. Kenapa? Ini jelas barang ilegal. Maka begitu ditemukan oleh petugas yang berwenang, Bea Cukai dalam hal ini, maka langsung diamankan. Tidak ada namanya ganti rugi. Artinya apa? Yang pasti yang dirugikan adalah penjual. Produsen selesai barang ditinggal pulang bawa uang selesai tidak. Di sini yang warga Bondowoso yang menjual, yang mengedarkan terdampak langsung. Belum masih proses hukumnya, sanksinya. Sanksi ya. Selain barangnya yang dibawa tadi juga ada denda yang kali 3 ya, Pak. Iya, jadi denda itu ada umat karena kalau ternyata barang itu jumlahnya signifikan, maka berproses hukum. Yang di Jember itu karena sampai 1 kontainer masalah. Jadi langsung proses hukum itu. Dan di Jember ya mudah-mudahan kita tidak sampai ke sana. Jadi dengan dikenakan denda sekian ratus, masyarakat itu jerah, kapok, tidak lagi. Sudah lebih baik yang resmi-resmi aja, tapi tenang ya, nyaman ngakan, nyaman tedung kan gitu Mas Alif ya. Daripada harga murah bangak lengan, wedok-wedokan sangku ya, kan gitu ya. Nah itu Mas Alif. Yang perlu sampaikan kepada masyarakat melalui Pratiwi Radio ini. Ada masyarakat,
kemudian penjual, Iya. ada yang lain nggak Pak dampak yang bisa dirasakan? Mungkin agen atau bahkan produsen tadi. Ya agen tadi dari tadi penjual kan bisa penjual kecil, penjual Hmm. besar kan ya Hmm. agen tadi. Jadi kemarin kita dari toko-toko kecil kita amankan. Memang contoh ya, ini ilustrasi yang kita temui di Kecamatan Panaku Cirebon Duit. Itu ibu sepuh memang ditawarkan malam. Jadi tidak tahu itu rokok itu jenis. Pokok yang jelas ini rokok ini murah Bu. Esoknya kita datang ternyata di situ ada BB itu kita namanya. Ya Apa itu, Pak? kasihan. BB barang rokok ilegal tadi yang dia hanya istilahnya kulak dua slop itu ya, datang warung kecil. Iya. Dia menangis karena kan harganya seperti itu. Toko kecil itu modal keseluruhannya. Akhirnya apa ya? Barang tetap kita bawa, yang kita berikan pengertian pun Bu. Cek nangken nggak nih kebone kan ki. Bungok buk larang segoni keng dia tenang. Meskipun Pak cedera gula Pak. Kita tidak bisa karena pas kasih tidak apa-apa akan melakukan pembiaran gitu ya. Kita lakukan, tapi kita berikan pengertian. Tidak kita proses lainnya karena apa? Ini ketidaktahuan. Nah inilah tugas kita Satpol PP yang ditugas sesuai amanah dari PMK 215/2001 untuk melakukan sosial dan edukasi, mengedukasi masyarakat yang tidak tahu. Jadi hari-hari ini Mas Alif, Satpol PP ini lagi gencar terkait dengan membentuk Satgas Anti Rokok Ilegal tingkat kecamatan. Kenapa kemarin saya geser? Karena saya keliling ke semua kecamatan, Jadi nantinya kecamatan yang itu ada kasih transtip, ada Satpol PP, adalah sebagai perpanjangan tangan Satpol PP di kecamatan itu kita libatkan. Karena kita juga banyak keterbatasan Mas Alif, jadi kita ingin kecamatan, teman-teman kita di kecamatan bisa memberikan edukasi, mensosialisasikan, kemudian memberikan informasi kepada kami. Jadi kita bentuk, mereka membentuk Satgas Anti Rokok Ilegal di ini sudah berjalan jadi. Oke. Jadi kita berikan ya seperti ini, seperti apa Pak? Ini. Kita berikan ya semacam pembekaran. Gitu Mas Alif. Oke, sanksi tadi berarti nggak ada yang namanya pandang bulu ya Pak ya, meskipun sudah sepuh tapi dia melakukan penjualan rokok ilegal tetap disita ya Pak barang buktinya. Barang kita sita. Namun untuk sanksi kita melihat kayak Ibu sebut tadi ya kita berikan pembinaan, kita ingatkan yang memang tidak tahu ya kita ingatkan, tapi yang sudah berulang karena ada yang berulang yang di sana itu kita langsung penegakan hukumnya diterapkan. Nah Pak Wan, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya dari pendengar. Siang Pak, saya pernah berjualan tembakau rokok. Pertanyaan saya, pemberantasan rokok ilegal ini apakah ada tindakan pembinaan bagi pelaku usahanya atau pelaku penjualan untuk menjadi lebih baik dalam mengembangkan perekonomian, mengingat hal ini kan termasuk UMKM atau ekonomi kreatif. Ini dari nomor WhatsApp 197 Pak. Oh, oke, langsung bisa jawab Mas Gi? Iya. Makasih pertanyaan, bagus sekali pertanyaan Gi. Jadi kami memang mendapati ya yang katakanlah Tingwe ya di Linting sendiri, tapi ada juga yang dipasarkan, Jadi kami care dari rintisan-rintisan bahwa tembakau yang dilakukan dengan melinting sendiri kemudian dijual ini adalah sebagai cikal bakal nanti tidak tertutup kemungkinan akan menjadi besar. Nah, kami pemerintah ini juga peduli bahwa itu tidak termasuk sasaran untuk melakukan operasi bersama karena tidak bentuk rokok masih kan jadi masih di alinting dan itu akan kita bantu kita untuk bisa kembangkan. Ini memang leading sektornya adalah di Diskoprindak. Jadi yang merintis katakanlah tembakau dijual entah itu dilinting sendiri, bahkan sudah ada indikasi nama itu ya. Itu sebenarnya secara kewajiban itu bisa wajib juga membayar cukainya. Cuman itu istilahnya tembakau iris, Nah, namun bea cukai ini masih cukup toleran. Jadi tidak menjadi sasaran utama, tapi memang bagaimana itu bisa terus berkembang. Karena itu ada UMKM, di situ ada usaha kreatif. Jadi misalkan jenengan katakanlah punya itu, monggo dilegalkan sekali.
izinnya diurus, nggih. Kemudian mereknya jelas, merek ini dipatenkan di instansi berwenang, kita akan bantu. Di dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini sebagian kan 100% nggih. 50% untuk bidang kesehatan, nggih. Kemudian yang 40% untuk kesejahteraan masyarakat, yang 10% itu yang dikelola Sarwil Adaya untuk penegakan hukum. Nah, di yang 40% yang kesejahteraan masyarakat itu, di situ di dalam termasuk adalah bagaimana memberikan stimulan, memberikan bantuan, entah itu pelatihan, permodalan, peralatan bagi usaha-usaha bidang tembakau. Bahkan kita kalau mengikuti program itu ada istilahnya KIHT, kawasan industri hasil tembakau. Itu mungkin dengan peralatan yang mestinya akan disediakan. Jadi yang ditampung siapa? Ya rintisan dan tani tadi. Karena tidak tertutup kemungkinan pada saat di rintis itu kemudian bisa laku, cocok, maka itu bisa menjadi besar, bisa menjadi ke pabrik rokok. Pada saat itu maka karena dari bawah sudah dilandasi dengan peraturannya sudah izinnya sudah diurus, ya, mereknya sudah dipatenkan, maka ini akan terus tidak akan lagi sampai terjadi semacam pembajakan merek misalnya. Kenapa? Sejak awal sudah dilindungi, diprotek oleh si pemilik tadi. Jadi kita care untuk bagaimana itu bisa terus berkembang menjadi lebih besar. Begitu Pak Salib. Oke, pertanyaan berikutnya dari nomor WhatsApp 992. Stigma masyarakat tentang Satpol PP di program gempur rokok ilegal ini. Seperti kita ketahui tahun kemarin 300.000 lebih yang disita dan tahun sekarang katanya turun. Itu gimana Pak stigma masyarakat? Stigma di masyarakat alhamdulillah positif. Jadi sampai positif apa nih Pak? Positif bahwa itu memang harus dilakukan dan kita lakukan juga tetap dalam koridor humanis. Jadi kita tidak kemudian represif, tidak. Jadi kita humanis. Kenapa kita lakukan pembinaan? Bahkan di masyarakat ini karena kita gencar mendengungkan terkait dengan aktivitas gempur rokok ilegal, sampai ada masyarakat inter kita nih cerita nih. Pak, masyarakat nyari rokok merek gempur, Pak. Jadi hati-hati dikira gempur itu merek rokok. Kenapa? Gempur rokok ilegal kan, bukan, artinya apa? Masyarakat merespon, apalagi yang kita sasar media untuk menyampaikan pesan-pesan terhadap gempur rokok ini menyasar berbagai elemen masyarakat, komunitas. Jadi kayak bahkan ke pecinta alam pun kita masuk gitu ya. Artinya apa? Kita ingin bahwa ini menjadi tugas bersama. Jadi di stigma masyarakat, Pol PP tidak ansih karena Satpol terus bertindak arogan misalnya. Tidak, kita tetap humanis yang kita kedepankan. Itu. Jadi Pak Kasat kepada semua jajaran untuk tetap humanis ini kita kedepankan. Pada saat humanis sudah kita terapkan, tapi masih ada semacam upaya ketidaktertiban, ketidaktatan, maka secara bertahap maka ketegasan juga perlu disampaikan. Jadi ya tadi teguran satu, teguran lisan gitu ya. Pada ini langsung penindakan itu menyesuaikan dosanya. Tapi yang di depan adalah humanis, persuasif, itu yang kita lakukan. Dan masyarakat sudah alhamdulillah, jadi termasuk kita ya penataan di kota, nah itu BKL atau macam-macam ya yang terkait dengan Satpol PP ini kita tidak ujuk-ujuk moro pindah-pindah, tidak, tapi kita berikan solusi kemana? Ke sini. Nah itu contoh-contoh yang kita lakukan. Kenapa? Humanis. Kenapa? Pada saat kita melakukan penertiban apapun itu, kenapa kita tertiban? Karena ada hak masyarakat lain yang dilanggar. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Eki Kurniawan. Nomor WhatsApp 068. Pertanyaannya Pak, kecamatan mana di Bondowoso yang banyak rokok ilegalnya Pak? Gitu ya. Nah, gini Mas Eki, jadi dari 2 kali operasi kemarin 2022 dan 2023 memang yang besar tangkapan kita itu dari wilayah selatan, kecamatan wilayah selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Jember. Bahkan ada yang kita lakukan penelusuran pengembangan, itu kita sampai tembus ke Sukowono. Karena itu masih wilayah kerja bea cukai, maka itu masih dilakukan pengambilan barang buktinya.
Jadi sisiratannya banyak. Jadi kayak Maisan kemarin itu ya. Kemudian juga ada beberapa kecamatan lain. Tapi yang signifikan kemarin adalah di daerah Maisan. Ini memang menjadi atensi tersendiri bagi kita. Oke, ini juga udah habis Pak pertanyaan dari pendengar. Mungkin ada tambahan terkait tema kita pada hari ini, Pak. Gini, Mas Alif juga para pemirsa Pratiwi Radio, kami ingin bahwa apa yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melakukan upaya pemberantasan rokok ilegal tidak akan berjalan efektif dan efisien manakala hanya dilakukan ansih hanya oleh Satpol PP atau bea cukai saja, karena kita paham kita banyak keterbatasan. Jadi kami ingin bahwa masyarakat ikut sadar dan peduli. Seperti yang saya sampaikan tadi, sadar pada saat itu tahu oh ini rokok ilegal, minimal dengan tidak mengkonsumsi, tidak membeli. Kalau mungkin bisa berkembang ke tahap berikutnya, mengingatkan keluarga kita, saudara kita, tolong lakukan. Kenapa? Itu bentuk kepedulian. Tapi paling rendah adalah minimal dengan tidak membeli. Dengan tidak membeli, maka otomatis secara tidak langsung akan memotong rantai pasok dari rokok ilegal. Jadi kami ingin masyarakat sadar, paham dan peduli. Itu Mas Alif. Iya. Kemudian dari masyarakat, Pak, apa nih yang harus dilakukan ketika menemui adanya peredaran rokok ilegal itu? Nah, gini Mas Alif. Jadi di Satpol PP kita termasuk di bea cukai, kita punya ada website, ada WA, ada IG, bahkan TikTok pun juga ada, atau bisa langsung hubungin telepon yang kita terakan di sana, di banner-banner kami, di leaflet yang kami sebarkan, termasuk di banner-banner yang di setiap desa kelurahan itu ada se-Kabupaten Bondowoso. Itu disampaikan ke sana, maka informasi ini itu akan kita tindak lanjuti. Atau yang terdekat mungkin lewat kecamatan, karena sudah terbentuk Satgas anti rokok ilegal di kecamatan. Bisa melakukan pengaduan di sana bisa, ya Pak? Dan itu pun akan dirahasiakan identitas dari pelapornya yang menginformasikan. Gitu. Jadi nggak perlu takut ya Pak ya? Oh nggak perlu, jadi tetap kita informasi. Kemarin masuk lewat WA, Pak ini informasi, kita cek, intel turun namanya. Iya Pak A1 ya, kita kontak dengan bea cukai. Nah ini yang kita harapkan, bahwa ada partisipasi, ada kepedulian dari masyarakat. Dan laporkan pada kami Satpol PP melalui IG-nya maupun websitenya, WA-nya maupun diklatnya kita ada. Satpol PP maupun bea cukai Jember. Itu berarti banyak cara ya. Banyak cara, banyak media. Kita ada aplikasi SIP, mungkin masih mendownload ya. SIP itu ada di sini. Sistem informasi laporan di sini ya. Atau ini di kantor bea cukai terdekat atau melalui aplikasi SIP, sistem informasi pelaporan. Ini punyanya Pol PP. Nanti ini langsung masuk ke HP-nya Pak Kasat, Pak Kasat memberikan ke para kabid, Pak Awan tindak lanjut seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Awan. Ini juga waktunya udah habis. Sudah hadir di studio Pratiwi Radio. Terima kasih juga buat Anda pendengar yang mengirimkan pertanyaan, dan tentunya ini tidak berakhir di sini, bakal ada episode kedua ya Pak ya. Siap. Jadi nantikan aja buat Anda pendengar serta pemirsa Pro TV. Dan terima kasih, saya Alif Fatoni juga kru yang bertugas di balik layar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.